Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan kenangan manis, sweet memories. Saya membacakan ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 dan 39. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Lalu di ayat yang ke-39, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu ia masih hidup. Saudaraku yang terkasih, Tabita ini yang juga dikenal dengan nama Dorcas, seorang yang pandai menjahit. Dan dari hasil jahitannya itu, ia berbuat baik kepada saudara-saudara yang membutuhkan, termasuk janda-janda yang hidupnya memang patut mendapat perhatian khusus. Dorcas atau Tabita bukanlah orang kaya, tetapi ia seorang yang punya empati tinggi terhadap sesama yang sangat membutuhkan. Sehingga ketika Petrus datang, para janda ini menangis kehilangan dan menunjukkan pakaian-pakaian yang dijahit oleh Dorcas dan telah diberikan bagi mereka. Ada kenangan manis yang sangat terkesan di dalam hati mereka dari kehidupan Tabita atau kehidupan Dorcas. Saudaraku yang terkasih, setelah Ratu Elizabeth II wafat, tentu saja keluarganya merasa sangat kehilangan. Juga masyarakat Inggris, termasuk para tokoh dunia. Dari pernyataan-pernyataan mereka dapat kita menilai bahwa masing-masing orang yang memberikan komentar atas pertanyaan yang ditujukan kepada mereka oleh para wartawan menandakan bahwa ada kenangan manis yang mereka lihat, yang mereka rasakan dalam kehidupan Ratu Elizabeth. Bahkan anak-anak yang berusia 7-8 tahun pun yang turut hadir dan menyaksikan ketika peti jenazah lewat, ditanya oleh wartawan tentang apa kesannya tentang Ratu Elizabeth, dan anak-anak yang masih usia 7-8 tahun itu bisa memberikan penilaian. Ratu sangat baik, Ratu sangat dekat di hati rakyat. Saudaraku yang terkasih, ada peribahasa yang mengatakan hancur badan dikandung tanah, budi baik terkenang jua. Artinya bahwa walaupun seseorang itu sudah dimakamkan dan mayatnya sudah berada di dalam tanah, tetapi kenangan manis dalam kehidupannya tidak mungkin terlupakan. Ada pengalaman pribadi saya ketika saya berusia 10 tahun, baru naik kelas 5 SD. Saya mengalami demam malaria, dan orang tua saya meminta tolong kepada beberapa saudara, tetapi ada seorang keponakannya yang badannya kecil pendek, dan ia menyatakan kesediaannya untuk menggendong saya dibawa ke puskesmas yang jauhnya 20 km
dari rumah kami, dan itu menempuh perjalanan yang sangat sulit, bahkan melewati gunung yang tinggi. Di sana belum ada kendaraan saat itu, dan ketika aku digendongnya, karena aku cukup panjang badannya, sementara abang yang menggendong ini pendek, sehingga ujung jari kaki saya pun menyentuh rumput di pinggir jalan. Dan ketika mendaki gunung yang tinggi di bawah terik panas matahari, saya lihat dengan mata sendiri keringatnya berjatuhan bagaikan butir-butir jagung. Saudaraku, pengorbanannya, kesediaannya menolong saya ketika sakit sulit terlupakan. Ketika saya sudah bisa mencari uang, saya berusaha mengajaknya jalan-jalan ke Medan, dan sekaligus juga dia berbisnis membeli sesuatu barang di Medan dan menjualnya di Pulau Nias. Dan saya mengajaknya untuk pergi. Semua kebutuhan pulang pergi di jalan saya tanggung, dan bahkan selalu saya memberikan sejumlah uang baginya untuk membeli barang-barang yang biasa dia beli di Medan untuk diperdagangkan di Nias. Hal ini saya sudah lakukan 2 kali. Dan ketika saya tiba di Jakarta, dan setiap kali saya pulang, saya selalu ingat kepada abang ini. Saya selalu menyiapkan sesuatu kenang-kenangan khusus, dan apabila aku tiba di Nias, aku pasti mampir ke rumahnya dan menyerahkan kenang-kenangan dari Jakarta. Terus terang saudaraku, meskipun abang ini sudah almarhum, tetapi perbuatannya yang baik itu tak pernah kulupakan. Tentu saja ada banyak kenangan-kenangan manis yang telah kualami dalam hidup ini, dan apa yang saya sebutkan ini adalah salah satu daripadanya. Apakah kenangan manis yang pernah saudara alami dalam kehidupan nyata? Ada enggak? Saya berharap tidak ada di antara kita yang mengikuti peribahasa habis manis sampah dibuang. Tentu saudara tahu artinya, bukan? Ketika saat seseorang sangat membutuhkan, tanpa ia menghargai kebaikan itu, tetapi setelah ia melewati masa-masa yang sulit, katakanlah dia sudah hidup senang, maka kebaikan yang pernah ia nikmati sudah terlupakan. Makanya dikatakan dalam peribahasa, habis manis sampah dibuang. Saudaraku yang terkasih, semoga kita dikenang karena kenangan manis, dan bukan dikenang karena hal-hal yang buruk. Ada orang yang dikenang ketika namanya disebut, spontan orang berkata, "Weh, itu pengkhianat loh." Pengkhianat itu orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Nama seseorang disebut, spontan orang berkata, "Weh, itu jago korupsi, dia koruptor kelas kakap." Ketika seseorang disebut, orang bisa berkata, "Itu tukang tipu yang hebat." Seseorang sudah mati, lalu orang berkata, "Itu pencipta skenario dusta." Seseorang sudah tidak ada, tapi namanya masih disebut, dan orang berkata, "Itu manusia boceng li." Manusia boceng li, orang yang tidak tahu berterima kasih. Seseorang sudah almarhum, tapi orang bisa berkomentar, "Itu makhluk troublemaker." Ya, itu orang yang menciptakan masalah. Di mana dia ada, di situ orang jadi gelisah dan ada percekcokan. Seseorang walaupun dia sudah almarhum, tapi orang bisa ingat, itu tukang adu domba.
seseorang sudah almarhum, tapi orang bisa bilang itu tokohnya peleter, ngomong kemana-mana. Saya berharap di antara kita tidak diingat dengan nada-nada buruk seperti itu, tetapi diharapkan saya dan saudara ketika badan sudah dikandung tanah, ada budi baik yang kita lakukan dalam hidup ini yang menjadi kenangan manis bagi sesama kita. Sweet memories. Tuhan memberkati.